Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Bapak di Cikgu Arjun Channel. Pada pertemuan kali ini yang merupakan pertemuan bagian yang keempat, kita kembali akan membahas persoalan-persoalan matematika khususnya untuk kelas 12 jurusan ilmu pengetahuan alam. Pada bagian yang keempat ini atau part 4 ini, kembali kita akan membahas masih mengenai integral. Namun sebelumnya kita mempelajari integral tak tentu. Kembali kita membahas dan mengulang kembali pembelajaran atau video pembelajaran kita sebelumnya. Pada part 1 kita telah mempelajari bahwasanya integral itu ada dua, ada integral tak tentu dan ada integral tentu. Integral tak tentu kemarin sudah kita buat pengertiannya, merupakan integral suatu fungsi yang menghasilkan fungsi baru, atau bisa juga disebut dengan suatu integral yang tidak menghasilkan bentuk yang pasti, ya. Sementara untuk integral tentu, integral yang sudah mempunyai batas, ya, sehingga hasilnya nanti itu berupa bentuk yang pasti atau bukan dalam bentuk pengertian umum. Integral tentu ini biasanya diaplikasikan untuk menentukan luas suatu daerah yang berada di bawah sebuah kurva. Jadi untuk menentukan suatu daerah yang berada di bawah sebuah kurva Y sama dengan Fx, kita menggunakan proses integral. Nah, bagaimana integral tentu itu? Sekarang untuk definisi awal integral tentu bisa siswa-siswa sekalian untuk melihat di buku pegangannya. Baik. Sekarang kita lihat teorema dasar dari integral. Teorema dasar dari integral atau kalkulus, ya. Karena kalkulus ini mempelajari integral, turunan, limit, dan sebagainya. Kita ketahui misalkan Y sama dengan Fx. Ini suatu fungsi yang kontinu, ya. Dan fungsi ini bisa diintegralkan, ya, dengan interval A, B. Ya, ini artinya berada pada interval tertutup, ya. Kalau tandanya tanda kurung persegi, ini namanya interval tertutup, ya. Bedakan kalau misalnya seperti ini, A, B. Kalau tanda kurungnya kurung biasa, ini namanya interval terbuka, ya. Jadi kalau ini namanya interval tertutup. Jadi misalnya suatu fungsi Fx berada pada interval AB, maka integral batas A sampai B. Jadi interval AB ini batas bawahnya A, batas atasnya B.
dari fungsi fx dx itu sama dengan f x, ya, untuk membedakan b a sama dengan fb kurang f a. Nah, ini teorema dasar untuk integral. Jadi teorema dasar ini nanti digunakan untuk menentukan aplikasi dari integral, yaitu berupa menentukan luas dan volume suatu benda yang diputar di bawah sebuah kurva. Ini adalah bentuk dasar. Fx adalah fungsi asal, ya, yang punya turunan, ya. Sedangkan f besar x ini adalah hasil dari integral fx dx, ya, hasil integralnya. Maka hasil integral tadi kita substitusi batas atasnya, yang terlebih dulu yang di atas b dikurang dengan batas bawah. Nah, inilah hasilnya nanti, hasil dari integral tentu itu. Jadi berupa bentuk yang pasti, ya, bukan bentuk umum. Sekarang kita lihat contoh. Tentukan hasil integral kita lihat berapa hasilnya. Sekarang kita jawab satu persatu. Yang A, integral batas 2 sampai 3 2x pangkat 3 tambah x kuadrat dx sama dengan, ya, langsung kita integralkan, ya, bentuk integral yang telah kalian pelajari sebelumnya. Jadi sama dengan, buat kurung, 2 per pangkatnya tambah 1 x 3 tambah 1, ini koefisiennya 1, ya, 1 per pangkatnya 2 x 2 tambah 1. Kalau integral tentu, konstantanya tidak ada lagi, ya, berarti tidak ada tambah c, karena dia sudah integral tentu, sudah pasti hasilnya. Batasnya adalah batas atas 3, batas bawah 2, sama dengan 2 per 4 x pangkat 4 tambah 1/3 x pangkat 3 2. Jadi tetap ditulis sebelum disubstitusikan ke dalam variabel, ya. Jadi yang tadi FB itu adalah nilai dari batas atas variabel B, variabel X, batas atas dari variabel. Sedangkan FA itu adalah batas bawah dari variabel. Nah, sekarang kita bawa ke sini sama dengan ini. Kalau bisa disederhanakan, sederhanakan dulu, ya. Atau kalau kita mau langsung, bisa langsung. Berarti kita bisa substitusi langsung. X-nya ganti dengan 3. Berarti 2 per 4 kali 3 pangkat 4 tambah 1/3. Masih 3, ya. 3 karena sukunya 2, 3 kurang untuk batas bawah lagi 2 per 4 dalam kurung batas bawahnya 2 pangkat 4 tambah 1/3 2 pangkat 3. Nah, sama dengan
Ya. 2/4 3 pangkat 4. 3 kali 3 kali 3 kali 3. 81. Ya 81 ya. Tambah 1/3. 3 pangkat 3 27. Kurang. Ya. Kalau kalian muat, samping ini dibuat ya. Karena ini tak muat di samping, berarti dia ke bawah. 2/4 2 pangkat 4 16 tambah 1/3 2 pangkat 3 itu 8. Nah, baru setelah itu di operasikan sama dengan 2/4 kali 81 ya. 2 kali 81 162 per 4 tambah 1/3 kali 27. 1 kali 27 27/3 kurang ini 2/4 kali 16. 2 kali 16 32/4 tambah 1/3 kali 8 1 kali 8 8/3. Nah, sama dengan ini kan tidak sama penyebutnya, sama kan ya. Kenapa tidak kita bagi langsung 32 bagi 4 8? Karena penjumlahan di sini dalam bentuk pecahan ya, tak perlu kita sederhanakan ya. Per 12 4 kali 3 kurang per 12 juga. 12 bagi 4 3 kali 162 486 tambah 12 bagi 3 4 kali 27 108. 12 bagi 4 3 kali 32 96 tambah 12 bagi 3 4 kali 8. Nah, baru kita jumlahkan 486 tambah 108 594 per 12 kurang 96 tambah 32 128 sama dengan, nah baru karena sudah sama penyebutnya langsung kita kurangkan ya, mudah lagi. Berarti 466 per 12 sama dengan berapa? 466 bagi 12 38 10 per 12 ya, sederhanakan lagi 38 5 per 6. Inilah hasilnya 38 5 per 6. Jadi hasilnya kalau kita lihat bukan dalam bentuk umum, bukan dalam bentuk fungsi baru, tapi dia sudah dalam bentuk yang pasti, angka pasti, berupa bentuk skala. Sekarang kita lihat yang B.
integral min 1 sampai 2 3x kuadrat dikurang setengah x dx sama dengan, nah integral kan ini seperti biasa 3 per pangkatnya 2 tambah 1 x pangkat 2 tambah 1 dikurang setengah per pangkat 1 ya, 1 tambah 1 x 1 tambah 1 batas min 1 sampai 2 sama dengan integral 3 per 3 x pangkat 3 kurang setengah bagi 2 ya, setengah per 2 x pangkat 2 min 1. Nah ini masih bisa disederhanakan, 3 bagi 3 habis, tinggal x pangkat 3 setengah bagi 2 1/4 x pangkat 2 min 1. Baru setelah itu kita substitusi. Wah ini ke sini sama dengan batas atas 2 ya, berarti kita substitusi x ini 2 dulu, 2 pangkat 3 kurang 1/4 x ini juga 2 pangkat 2 kurang x nya ganti dengan min 1 pangkat 3, kalau negatif buat dalam kurung ya supaya mudah, kurang 1/4 dalam kurung min 1 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 3 8 1/4 2 pangkat 2 4 kurang min 1 pangkat 3. Jika negatif pangkat bilangan ganjil hasilnya negatif ya, ganjil kan 3, berarti min 1 pangkat 3 hasilnya min 1 kali min 1 kali min 1 berarti min 1 kurang 1/4 min 1 nya pangkat genap berarti hasilnya positif, min 1 kali min 1 1 sama dengan 8 dikurang 1 kali 4 4 per 4 ya, 4 per 4 1 juga 4 per 4 ya 1 kurang min 1 kurang 1/4 1 kan 1/4 ya 1 ya 8 kurang 1 hasilnya bawa ke sini 8 kurang 1 7 kurang min 1 dikurang 1/4 min 1 dikurang 1/4 utang 1 utang 1/4 berarti min 1 1/4 min 1 1/4 hasilnya adalah 7 kurang menjadi tambah 7 ditambah 1/4 jadinya 8/4. Nah inilah yang B ya, jadi hasilnya dalam bentuk yang pasti ya, bentuk skalar. B, kalau ada yang belum puas atau belum paham, itu dapat Ananda atau siswa sekalian atau penonton YouTube sekalian untuk melihat ke pedoman buku pegangan kalian sendiri. Jadi untuk pertemuan kita yang keempat ini cukup sampai sekian, dan mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi siswa dan penonton YouTube sekalian. Dan akhirnya disudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.